Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Um, Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa kembali hadir di Syuhada untuk subuh berjamaah dan kita lanjutkan eh, apa namanya bicara buku Islam ya seperti yang kita lakukan pada setiap Sabtu pagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bagian dari mengisi waktu ya dengan hal-hal yang bermanfaat dan bisa mengembalikan atau menghadirkan keberkahan tersendiri buat kita semua. Eh, Hadirin sekalian, ada sebuah buku yang bagus untuk kita baca ya. Judulnya Qasasu Minal Anbiya atau Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Ya. Penulisnya itu eh, Imam Ibnu Katsir. Jadi Imam Ibnu Katsir itu sebagian orang mengenalnya sebagai ahli tafsir, tapi sebenarnya ya dia juga sangat kuat dalam ahli sejarah. Ya, buktinya dia menulis buku Qasasul Anbiya dan yang paling terkenal juga Al-Bidayah wan Nihayah. Itu tulisan Imam Ibnu Katsir. Karena bukunya sangat tebal, saya tidak bawa ya. Saya cukup mengambil poin-poin apa yang ingin saya sampaikan pada subuh hari ini. Eh, saya lihat tema yang paling panjang dibahas oleh beliau itu adalah tentang Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu paling panjang pembahasannya. Ya, ini masuk akal karena memang di dalam Al-Quran pun ya, nabi-nabi yang paling banyak diceritakan itu adalah Nabi Musa. Eh, jadi kita mulai dari awal bahwa keturunan Yakub itu, ya, Bapak Ibu sekalian, itu awalnya menetap di Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan ya. Yang dimaksud di sini adalah bumi Palestina. Jadi awalnya para nabi itu berkumpul di situ ya. Makanya dia adalah negeri para nabi sebenarnya ya. Awalnya mereka ngumpul di situ. Keturunan-keturunan Yakub yang kemudian kita kenal dengan Bani Israel ya. Nah, ketika Yusuf ya, Nabi Yusuf alaihissalam itu kan datang ke Mesir seperti yang Al-Quran ceritakan kan, dia di apa namanya dikerjain sama saudara-saudaranya, pada akhirnya dia dibawa ke Mesir. Ya. Di Mesir ternyata di situ masa depannya, ya, dengan macam proses dia jadi bendahara Mesir. Ini yang kemudian membuat saudara-saudaranya yang lain ikut ke Mesir. Jadi Bani Israel itu kemudian ngumpul lagi di Mesir, ya, ngumpul lagi di Mesir, tapi mereka statusnya bukan sebagai pribumi, statusnya sebagai orang-orang yang pendatang, ya. Jadi bukan 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 penduduk asli, ya. Kalau kita lihat apa namanya Mesir Palestina itu kan beda-beda tipis jaraknya kan.
Tapi dia ke situ. Penduduk asli Mesir itu kan Al-Qibti, ya. Nah, ketika ada raja namanya Firaun, ketika Yusuf masih berkuasa, itu orang-orang Bani Israel itu dijaga. Bagaimanapun Yusuf adalah keluarga mereka, terjaga dengan baik. Tapi ketika Yusuf meninggal, Bani Israel ini eh, di apa ya, dimusuhi oleh Firaun yang saat itu ada di Mesir. Nah, terjadilah pergolakan yang besar antara Firaun dan Bani Israel. Mereka dikejar, dibunuh, anak-anak kecilnya dibunuh seterusnya. Itu yang kita terkenal dalam sejarah kan. Nah, sehingga kemudian eh, Allah kemudian mengirim seorang nabi yang bernama Nabi Musa untuk membacking keberadaan Bani Israel. Ya, nah, kita tahu sendiri bagaimana sejarah Musa yang dari bayinya ada di istana Firaun, tapi lama-lama sebenarnya dia membacking atau menyelamatkan Bani Israel. Karena Firaun itu ngejar-ngejar Bani Israel. Nah, eh, Bapak dan Ibu sekalian, karena dikejar-kejar, dimusuhi, Musa kemudian mengajak orang Bani Israel ini kembali lagi ke bumi mereka kembali, ke kampung mereka, ke bumi Palestina. Nah, di situ dimulai ceritanya. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, ini ucapan Musa kepada eh, pengikutnya, orang-orang Bani Israel, ya. Dalam surat Al-Maidah 21. Qala Musa ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. 21. Ya. Musa berkata kepada kaumnya, Musa berkata kepada kaumnya, siapa tadi kaumnya, Pak? Siapa? Bani Israel. Nah, coba diperhatikan runut ceritanya karena nanti penting di bagian ujungnya, ya. Eh, Musa berkata kepada Bani Israel, wahai kaumku, ayo kalian masuk ke bumi Palestina. Jangan ada di antara kalian yang berpaling, nanti rugi. Nah, karena kita sudah dikejar-kejar Firaun. Ya. Ya itu kan ya. Wahai kaumku, masuklah ke bumi yang suci, maksudnya Palestina, yang Allah sudah tetapkan bagi kalian, dan jangan kalian mundur, jangan kalian membelakang ya, karena itu nanti kalian rugi. Nah, ini kita jadikan sebagai perintah untuk hijrah dari Mesir ke kemana Pak? Palestina. Nah, tapi ternyata perintah ini tidak segampang yang kita bayangkan. Ya, disinilah terjadi yang namanya pembangkangan. Jadi orang-orang Bani Israel ini, generasi Bani Israel yang pertama ini merasa kalau masuk lagi ke situ, di situ ada orang-orang kuat. Ya, disebut dengan Jabbarin ya. Yang dimaksud dengan Jabbarin itu banyak banyak tafsirnya. Di situ ada orang-orang Amalik ya, yang memang berotot kuat. Ini Bani Israel ini agak-agak takut kalau bukan agak takut, takut kalau bertemu dengan itu. Ya, sampai tawar-menawar pada intinya ya, mereka berkata begini, lanjutan dari 21, 22, 23 ayat ini ya. Eh, ya kan? Wahai Musa, kami tidak akan memasukinya karena di sana ada kaum Jabbar. Ya, kami tidak akan masuk sebelum mereka keluar dulu. Ya kan? Nah, sebelum mereka keluar. Nah, tapi di antara Bani Israel itu kan tidak semuanya ini Kak penakut Pak.
Di antara kita ini kan tidak semuanya juga penakut kan? Ada yang berani nih di antara kita ini. Nah, makanya ayatnya berkata begini, qala rajulani minal ladzina yakhafuna seterusnya. Berkatalah dua laki-laki yang apa namanya, mereka itu punya rasa takut kepada Allah, ya. Siapalah dua laki-laki ini, Pak? Siapa yang tahu namanya? Siapa dua laki-laki yang dimaksud dalam ayat ini? Jadi mereka dua ini yang kira-kira berbeda dengan yang lain. Ya, kita sebut Pak Dadang sama misalnya siapa? Pak Suni. Nah, nah, tapi namanya adalah ada dua. Ya, ini adalah murid Musa sendiri yang bernama Yusha bin Nun. Ya, jadi muridnya nih, murid kesayangan dia. Namanya siapa? Yusha bin Nun. Orang-orang Kristen nyebutnya dengan Joshua. Ya, Yusha. Yusha namanya Yusha, bapaknya namanya Nun, kakeknya namanya Yusuf. Nah, Yusha bin Nun. Ada satu lagi itu cucunya Yusuf. Yang satu namanya Kalib bin Yufna. Kalib bin Yufna ini, dua orang ini murid kesayangan Nabi Musa. Dia yang berkata, wah jangan begitu kalian. Ya, masuk aja kalian akan menang. Biasanya dalam pasukan begitu, beda-beda kepribadiannya, Pak. Tapi mayoritas itu tidak. Nah, ini kan kalau kita sebut ini kan melanggar perintah jihad, ya kan? Ya nggak, Pak? Artinya melanggar perintah jihad. Melanggar perintah jihad itu hukumannya besar. Kenapa? Karena ini tentang masa depan, ya. Kalau kita dikalahkan, bukan cuma kita yang susah. Manusia-manusia ke depan juga akan kan tidak punya masa depan. Itu masalahnya. Karena itu Allah tegas dikasih hukuman. Nah, apa hukumannya, Pak? Hukumannya itu ya masyarakat Bani Israel ini, yang tadi generasi ini, ya, dihukum 40 tahun tidak boleh masuk ke Palestina dan dibuat tersesat di wilayah itu selama 40 tahun. Jadi dibuat hari-hari bingung selama 40 tahun. Itu hukuman unik dari Allah tuh. Kita bayangin saja nih Pak, kalau ada orang nyasar ya, sehari dua hari kan beratnya bukan main. Ini dibuat 40, nah, kalau sekarang ada GPS gampang tuh Pak, buka-buka WA apa semua. Ya, saya satu dua hari ini lagi cari di internet, di YouTube tentang namanya Al-Arduti, apa namanya, wilayah yang pernah Bani Israel tersesat selama 40 tahun. Saya dapat sih, tapi saya ingin membayangkan gimana bumi yang tandus, kering, dibuat tersesat Bani Israel selama 40 tahun. Ya. Nah, cara tersesatnya itu, sebagian ulama menjelaskan, jadi seperti bundaran itu, Pak. Bundaran. Kalau sudah berada di satu tempat, itu dibuat balik lagi ke sini. Tidak bisa keluar dari zona yang sudah, pinggir-pinggirnya kan sudah Palestina sebenarnya kan. Dibuat tersesat. Nah, selama 40 tahun itu mereka hidup kemana-mana. Mereka, ada saya lihat bekas-bekas mereka hidup, ada peradaban, mungkin 10 tahun di sini, 10 tahun di sini. Nah, selama hari-hari tersesat itu banyak kejadian. Tidak mungkin kosong, vakum. Nah, disitulah terkenal peristiwa Nabi Musa berjalan dengan Khidir di waktu-waktu itu. Ya, mereka, misalnya Nabi Musa, eh, kaumnya itu meminta supaya awan diturunkan, ya kan? Dikasih manna wa salwa, itu di hari-hari itu semua terjadi di masa-masa itu. Tapi dia adalah hukuman, hukuman, apa namanya? Pembatasan-pembatasan itu. Ya, karena pembatasan itu kadang
itu berbentuk hukuman seperti orang budak. Budak itu kan pembatasan, tapi dia hukuman. Dia tawanan walaupun dia apa namanya zonanya agak luas gitu ya. Nah, eh, dan di hari-hari ini 40 tahun itu Bapak Ibu sekalian, nah disitulah di hari-hari terakhir 40 tahun itu kita singkat eh, Nabi Musa kemudian meninggal. Nabi Harun juga meninggal. Ya. Jadi di hari-hari tersesat itu. Sekarang Nabi Musa belum sempat dan Bani Israel belum sempat memasuki wilayah Palestina. Kira-kira siapa yang melanjutkan perjuangan Nabi Musa atau memimpin Bani Israel ketika Musa sudah meninggal? Siapa Pak? Yang jelas muridnya yang kita sudah sebut namanya Yusha bin Nun. Ya, Yusha bin. Jadi Bapak bayangkan di satu masa itu ada tiga nabi sekaligus. Ya, kita bayangin kita kan satu zaman satu nabi kan. Kalau di masa itu tiga sekaligus. Tapi punya sahabat dan murid. Itu adalah Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Yusha bin. Jadi Yusha bin Nun itu dulu murid. Kita bisa bayangkan murid itu bisa jadi naik jadi nabi. Makanya hati-hati dengan murid. Ya, bisa dia naik jadi pengganti murid. Dia nabi. Nah, sekarang berarti Nabi Musa itu eh, apa namanya? Tafsir atau Imam Ibnu Katsir dalam Al-Qasasul Anbiya bercerita, ya. Dia bercerita Musa itu, Nabi Musa dan Harun itu sudah menyiapkan pasukan untuk memasuki wilayah Al-Ardul Muqaddasah tadi. Caranya itu katanya ya, Imam Katsir cerita, itu dari 12 suku dari Bani Israel, itu diambil ribuan orang mewakili suku-suku. Misalnya sukunya Ruben, anaknya Yakub kan, misalnya saya baca misalnya 450.000 orang. Sukunya Lawi, ya, eh, ribuan orang. Sukunya Yehuda berapa orang? Sukunya Zabulon berapa orang? Sudah disiapin oleh Nabi Musa untuk masuk ke Palestina, ya, ya, untuk masuk ke Palestina. Nah, Ibu sekalian, ternyata menyiapkan pasukan itu berarti dan bahkan Nabi Musa itu sudah punya angan-angan impian akan ada hari yang ditunggu dia mau masuk ke Palestina. Tapi Allah mentakdirkan dia wafat. Nah, cerita wafatnya itu kita tahu dalam hadis kan. Nah, dia didatangi oleh malaikat maut, ya. Kemudian matanya dicungkil sama Nabi Musa. Kenapa dia cungkil? Karena lagi persiapan mau perang, dia datang. Ya nggak Pak? Ini lagi asik-asik mau menaklukkan Baitul Maqdis, ya. Dia datang. Ah, itu namanya takdir sejarah. Saudara-saudara sekalian, tentu ya cerita Nabi Musa berakhir, ya kan? Nah, siapa yang melanjutkan memimpin kepemimpinan Bani Israel diambil alih oleh siapa tadi? Yusha bin Nun atau Joshua, ya. Nah, cerita tentang bagaimana Joshua ini, Yusha bin Nun, ini membawa pasukan Bani Israel. Berarti sudah lewat 40 tahun kan, Pak? Kira-kira yang tua-tua tadi itu udah pada mati semua. Atau yang muda tadi jadi tua. Generasinya berganti. Yang dibawa itu adalah generasi baru. Karena kalau kita tunggu 40 tahun lama.
Nah, kita ambil generasinya saja. Nah, jadi yang dibawa oleh Yusha bin Nun adalah generasi baru dari Bani, itu catatan dari Imam Ibnu Katsir. Yang sudah itu meninggal tadi, yang membangkang-membangkang itu mati. Dibawa tenaga-tenaga baru. Nah, di hadapan tenaga-tenaga baru ini, cerita lengkap tentang Yusha bin Nun menaklukkan atau memasuki Baitul Maqdis itu diceritakan dengan baik oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bayangkan ya, ini jarang orang sadar. Cerita penaklukan Yusha bin Nun menaklukkan Baitul Maqdis dikisahkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Padahal kitab Riyadhus Shalihin itu kitab fadhail, kitab tentang keutamaan-keutamaan. Tapi jarang orang sadar ya bahwa kisah penaklukan itu ada di situ. Nah, dalam bab as-sidq, bab tentang kebenaran hati. Ya, walaupun itu sumber aslinya Bukhari Muslim, tapi Imam Nawawi menukil lagi tentang kisah penaklukan itu. Nah, ini yang saya mau cerita. Ya, sampai di sini masih nyambung atau tidak, Pak? Sudah ngantuk atau belum? Ya, saya lihat ada yang setengah-setengah ya. Walaupun sudah ngantuk, tapi ininya nggak salah paham ya. Kalau kalau ngantuk saya ulang lagi, Pak. Nah, sampai di mana tadi? Riyadhus Shalihin. Nah, kita cerita ya. Ini kan cerita cerita para nabi kan asyik ya. Nah, jadi Yusha bin Nun dengan gagah, ya, kita bayangkan itu di pinggir-pinggir wilayah-wilayah Mesir, mau masuk Palestina. Entah di mana, para ulama sejarah juga bingung, penting di wilayah-wilayah wilayah T, wilayah keterbingungan tadi itu. Ya, sebentar saya lupa tadi bilang, ya, Nabi Musa itu saking memiliki keinginan besar untuk masuk ke Palestina, tapi tidak ditakdirkan sejarah, dia cuma minta supaya jenazahnya itu dikuburkan di dekat Baitul Maqdis. Itu permintaannya. Ya. Itu dalam hadis yang sahih dia berkata, Rabbi amitni min Baitil Maqdis rumyatan minal hajar. Ini doa Nabi Musa. Ya Allah, wafatkan saya di dekat Baitul Maqdis berjarak selemparan batu. Ya. Nabi waktu Isra itu berkata kepada para sahabat, kalau kalian mau, saya perlihatkan kuburannya. Kuburan Nabi Musa di wilayah Kathibil Ahmar. Ini saya lupa tadi sampaikan karena nanti ada di bagian ujung saya ingin sampaikan. Nih, kita kembali ke Yusha bin Nun, ya. Yusha bin Nun ini, Bapak dan Ibu sekalian, di hadapan pasukan generasi baru dari Bani Israel itu berkhutbah. Ini yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, ya. Khutbahnya itu dia berkata begini, ya. La yattabi'ni ahadun malaka budda amra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha walamma yabni biha. Ah, dengan lantang dia ucapkan kalimat itu di hadapan pasukan. Dia bilang, wahai para pasukan, ada tiga kelompok di antara kalian yang tidak boleh ikut dalam pasukan ini. Kira-kira kalau dia punya uzur di sini silakan pulang, jangan bergabung. Yang pertama, laki-laki yang baru melakukan akad nikah dan sudah menguasai istrinya, ya, tapi keburu tidak jadi melakukan hubungan. Padahal dia sangat ingin. Orang yang punya kasus begini pulang, jangan ikut dalam penaklukan Palestina.
Kan? Asyik tuh khutbah kayak begitu tuh ya. Jelas. Ya. Yang kedua kata dia nih, wala ahadun bana buyutan thumma lam yarfa suqufaha. Laki-laki yang baru membangun rumah tapi atapnya belum jadi. Pulang. Hmm. Kalau bahasa pulang itu dari saya, Pak. Tapi itu tadi intinya begitu. Tidak usah dia ikut. Yang ketiga, wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifat wa huwa yantaziru wiladah. Seorang laki-laki yang barusan membeli kambing aw khalifat, ya. Khalifat artinya sapi atau onta yang sedang hamil. Dan dia sedang menunggu kelahiran anak-anak binatang-binatang ternak itu. Nah, jadi tiga orang tadi kita simpulkan siapa aja yang nggak boleh ikut perang. Pengantin baru, yang kedua sedang bangun rumah, yang ketiga nah, pebisnis peternakan. Udah. Jadi yang berangkat itu terseleksi betul. Ya, kita tidak tahu ada yang kena atau tidak, tapi itu permintaan Yusha bin Nun. Nah, kalau Yusha bin Nun sendiri sudah bersih dari itu. Dia tidak punya keterkaitan apa-apa. Tidak punya ketergantungan dengan tiga hal itu. Itu Yusha bin Nun. Makanya dia berani sampaikan. Ya, nah, Bapak dan Ibu sekalian, berangkatlah pasukan Bani Israel ini, yang generasi baru ini menuju penaklukan Al-Ardul Muqaddasah, ya. Terjadi pengepungan itu lama, tapi singkat cerita, ya, mereka itu sampai atau sudah hampir menaklukkan itu waktu sore hari, hari Jumat sore, kayak kemarin ya, kemarin sore itu baru selesai. Ya. Bapak tahu aturan Bani Israel itu, mereka punya adat sendiri, setiap Sabtu itu tidak boleh ada kegiatan, ya nggak? Tidak boleh ada kegiatan. Ya. Jadi perangnya, kemenangannya itu dibatasi sampai maghrib. Kalau lewat dari itu berarti ya mulai lagi dari awal, libur, ya kan? Nah, sementara kemenangan itu belum apa ya, butuh waktu kira-kira. Kalau begini bagaimana kejadiannya, Pak? Besok terhalang oleh hari Sabtu, kemenangan belum terjadi. Kan melawan ini kan berat. Nah, kita lihat Yusha bin Nun, dia memandang matahari. Kira-kira ini yang bisa kita ajak kerjasama, ya. Dia memandang matahari sambil berkata dengan gagah. Perhatikan kata ini, ya. Dalam hadis Bukhari Muslim ini dia berkata, jadi Yusha bin Nun melihat matahari dan berkata, Innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Wahai matahari, engkau itu makhluk yang disuruh. Nah, saya juga disuruh. Matahari kau kan disuruh eh, terbit terbenam setiap hari kan? Tapi jangan lupa saya juga hamba yang sedang disuruh memasukkan apa? Menaklukkan Palestina. Perintahnya dari mana, Pak? Itu yang tadi di awal yang kita baca dari Al-Maidah itu, ya. Wahai Bani Israel, masuklah ke dalam bumi Palestina. Itu belum terrealisasi di zaman Nabi Musa. Saya melanjutkan. Saya pemimpin perang yang disuruh. Nah, kita sama-sama disuruh. Kemudian Nabi Yusha berdoa, Allahumma hbisha alaina. Ya Allah, kami minta supaya matahari itu menunda terbenam. Hebat nggak, Pak? Ya, kita minta supaya matahari itu menunda untuk kita diwaksi waktu untuk menyelesaikan kerja-kerja perang ini.
Itu kan hebat ya nggak Pak? Kita aja mikir nih, mikir mau berkomunikasi dengan matahari nggak kepikir. Yusha bin Nun ini dia meminta matahari supaya eh, menunda terbenam. Jadi kalau Bapak ditanya nih, siapa nabi yang pernah meminta matahari terbenam? Siapa Pak? Yusha bin Nun. Dia riwayat itu perhatikan dalam tradisi Solihin ya. Fahu bisa matahari itu ditahan. Bagaimana teknisnya Allah lebih tahu. Penting ini dikasih waktu nih. Ya, fafataha alaihi Allah kemudian memberikan kemenangan kepada Yusha bin Nun memasuki wilayah Palestina. Ya, dan kisahnya itu diteruskan dalam Al-Quran ya. Ketika sudah masuk itu, kata Yusha bin Nun, masuklah ke dalam wilayah Palestina itu dalam keadaan sujud merunduk ya. Wa qulu hittah, dan kalian berkata, ya Allah ampuni kami karena dulu kami tidak mau masuk, sekarang mau masuk. Minta ampun. Tapi namanya Bani Israel ini tidak habis pembangkangannya. Mereka berkata yang namanya hittah itu mereka bilang gandum. Ya Allah kami minta gandum. Padahal sudah menang nih Pak. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setelah selesai perang itu kan ada yang disebut dengan gonima, ya kan? Masalah setelah perang itu adalah gonima atau harta rampasan perang. Harta yang kita ambil dari musuh. Itu sebagai harta pasukan, ya. Eh, jadi kekayaan itu tergantung musuhnya. Kalau musuhnya miskin, kita dapat sedikit. Kalau musuhnya kaya, kita dapat banyak. Makanya dulu orang itu malas berperang sama orang-orang miskin. Kenapa dulu Romawi Persia itu tidak lirik Arab Jazirah? Ah, itu miskin. Apa yang kita mau ambil dari situ? Ya kan? Mereka tidak tahu nanti bangsa Arab itu menjadi bangsa besar. Ya. Nah, ini kita masalah Gonima dulu. Setelah perang itu, Yusha bin Nun mengumpulkan Gonima. Dan Gonima dulu, eh, syariatnya atau sejarahnya kan, dia tidak dibagi ke pasukan. Dia dibakar. Begitu aturannya, dibakar. Ya, ya. Masing-masing suku ini kumpulin Gonimanya dibakar sama api. Atau waktu itu ada api ini ya, saya tidak tahu dulu kok bisa bisa nunduk dan kerjasama dengan manusia ya. Ada api yang tidak mau melahap melahap gonima itu. Makanya Yusuf bin Nun heran. Ya, hadisnya melanjutkan, fikumul gulul. Di antara kalian ini pasti ada yang mengkhianati gonima. Ini buktinya api tidak mau memakan gonima. Nah caranya, setiap suku di antara kalian bayat saya. Bayat, jabat tangannya. Siapa yang nyangkut tangannya itu mengkhianat. Saya tidak bisa bayangin orang kalau jabat tangan, tangannya nggak bisa keluar. Ya, sekarang-sekarang nggak ada. Tapi dulu itu bisa. Tangan nggak bisa, itu nyangkut. Itu artinya dia berkhianat. Ada tiga suku yang ketahuan berkhianat itu. Ya, setelah di cross check, dikonfirmasi, ternyata betul. Ya, bahasa hadisnya itu, faja'u bi ra'si mithli ra'si baqarati minaz zahab. Mereka telah menyembunyikan emas sebesar kepala sapi. Disembunyikan tuh Pak. Emas tuh berarti kaya musuhnya tuh. Emas sebesarnya sebesar kepala, apalagi sapi di masa-masa Bani Israel besar-besar. Itu aja. Kata setelah itu ditaruh lagi, kemudian api itu bisa melahapnya.
Dari peristiwa ini Nabi berkata, ya, mereka umat-umat terdahulu itu diharamkan bagi mereka eh, gonima, sementara kita dihalalkan, ya kan? Dihalalkan kenapa? Karena salah satunya itu Allah melihat kita itu lemah. Tafsir dari lemah itu adalah lemah logistik. Makanya perlu dibantu dengan menghalalkan gonima itu. Makanya para sahabat senang tuh kalau ada gonima, ya. Nah, saya kira ini kisah kalau kita jadikan sebagai ini jadi menarik, jadi ketemu ujungnya, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan pelajaran-pelajaran hidup, ya. Yang pertama, dari cerita ini kita jadi mengenal siapa sosok Yusha bin Nun. Kita simpulkan siapa dia. Yang pertama dia adalah murid Nabi Musa. Yang kedua dia seorang nabi. Yang ketiga dia pelanjut kenabian Bani Israel. Dia seorang nabi sekaligus mujahid dan banyak orang tidak sadar. Ya, namanya diabadikan atau bukan namanya, sejarahnya diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Yusha bin Nun ini. Jadi seakan-akan setiap hari Jumat kita disuruh membaca Yusha bin Nun. Bagi yang membaca, bagi yang tidak baca sejarah Yusha bin Nun. Ya, ayatnya adalah wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahraini au amdiya hukuba. Kata Musa kepada pemudanya, muridnya, maksudnya Yusha bin Nun, ya, kita tidak akan berhenti berjalan sampai kita berada di pertengahan, di persimpangan laut, ya. Kalau kita tidak ketemu dengan orang yang kita tuju, saya akan berjalan bertahun-tahun sampai saya ketemu. Nah, bertemulah dengan laki-laki soleh berilmu namanya Khidir. Tapi siapa yang membawa Musa mengantar menuju Khidir itu siapa, Pak? Pemudanya. Namanya tidak disebut langsung, tapi dia adalah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini umurnya 127 tahun. Ya, dia berkuasa setelah Nabi Musa 27 tahun. Nah, itu wawasan saya kira disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam eh, Qasasul Anbiya, ya. Eh, yang kedua yang disebutkan dengan qala rajulani tadi juga saya sudah sebutkan siapa orang adalah Yusha bin Nun. Itu yang pertama, pelajaran pertama. Yang kedua, kita ambil kata 40 di dalam Al-Quran. Tadi Bapak dengar nggak ayatnya bicara tentang 40? Nyimak nggak Pak? Ada nggak tadi kata 40 disebut? 40 itu angka apa tadi Pak? Angka waktu tersesat kan? Nah, sekarang kita fokus ke angka 40. Di dalam kita hidup ini ada patahan-patahan. Di mana kita singgah di situ ada perubahan-perubahan besar. Misalnya patahan 7. Ya, Bapak lihat di fisik. Hari ini usia berapa? Ini saya lihat usianya masih muda semua. Kecuali yang sudah tua, ya. Di badan kita ini ada patahan 7. Sekarang usia misalnya 40. Diundur 7 tahun ke belakang. Itu terjadi perubahan besar dalam tubuh kita. Mundur lagi ke belakang 7 tahun. Itu perubahan besar. Makanya usia balik apa semua kadang-kadang itu pakai patahan-patahan itu. Itu patahan pertama. Patahan kedua angka 20. Itu ada masalah kematangan. Ya, kematangan akal, ya, kematangan fisik, kematangan akal, dan kematangan rohani ada pada angka-angka itu. Yang ketiga, patahan 40. Ya, patahan 40 itu patahan generasi.
Jadi kita ini Pak, generasi kita di syuhada ini, mundur 40 tahun ke belakang, itu berubah semua wajah kita. Banyak yang berubah, orang-orangnya sudah orang-orang baru. Ya, ada yang namanya patahan 100. 100 itu adalah angka peradaban. Setiap 100 tahun ganti pemimpin. Nah, sekarang kita fokus di angka 40. 40 itu bahasa Arabnya arbaun atau arba'in. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan menemukan 40 itu diulang 4 kali. Kata 40 diulang 4 kali. Pertama, angka 40 itu disebut tentang usia kedewasaan, usia kematangan. Allah berfirman, hatta idza balaga asyuddahu wa balaga arba'ina sanatan. Orang kalau sudah mencapai usia balik, usia dewasa, kematangan, itu mencapai angka usia 40 tahun. Dan pada masa-masa ini, orang yang seperti ini membaca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Allah, tetapkan aku selalu pandai mensyukuri nikmatmu. Karena 40 tahun ke belakang itu sudah banyak nikmat. Ya, jadikan juga aku orang yang berbakti kepada. Nah, jadi usia 40 yang pertama ini adalah usia kematangan. Ya, jadi semestinya angka 40 itu kita sudah matang dari sisi fisik, akal, dan rohani. Dan kira-kira orang kalau tidak berubah di angka 40 ini, dia akan mati dengan format seperti itu. Nah, kalau orang tidak berubah di usia 40, misalnya usia 40 liar, kemana-mana nggak jelas, kemungkinan besar dia mati tidak jelas. Kemungkinan. Karena biasanya berubah susah. Ya, makanya Imam An-Nawawi memberikan keterangan menarik. Ya, penduduk Medina di zaman Nabi itu, penduduk Medina, ya, yang dalam masyarakat Nabi, kalau sudah mencapai 40 tahun, tafarraga lil ibadati. Mereka mulai fokus untuk ibadah. Kira-kira bahasa kita sudah ingatannya sudah ingatan akhirat. Ya, nah, itu angka 40. 40 yang kedua, ketika dalam Al-Quran, ketika Musa bertemu dengan Robnya selama 40 malam, 40 hari. Tapi menarik kan disebut angka 40 kan? Nah, angka 40 yang ketiga adalah angka generasi. Kenapa dari tadi di awal saya ulang-ulang? Bani Israel yang pertama itu diganti dengan masyarakat Bani Israel yang baru. Ya, karena Allah ingin mengganti generasi itu. Generasi yang pertama itu tidak cocok dibawa ke Palestina. Kita butuh generasi baru. Generasi baru ini yang cocok untuk masuk wilayah Palestina. Yang tadi mungkin ada yang ikut tapi sudah tua. Mungkin karena jarak 40 tahun. Misalnya usia Bani Israel 40 tahun kan. Angkat ke depan 40 tahun. Nah, mungkin ada yang, tapi Imam Ibnu Katsir berani mengatakan itu sudah pada mati semua. Berarti generasi, maka dia adalah angka generasi. Ya, jadi dia hitungan generasi. Ini yang menjelaskan Bapak dan Ibu sekalian. Dulu Bapak tahu nggak ada seorang apa namanya pendiri Hamas, pemimpin Hamas terkenal, namanya Sheikh Ahmad Yasin. Kami alhamdulillah sudah terbitkan biografinya tentang Sheikh Ahmad Yasin berapa puluh tahun yang lalu. Tapi saya ingat ya, Sheikh Ahmad Yasin ini udah tua, ya. Khasnya itu dia eh, lumpuh, dia duduk di kursi roda. Kemana-mana ibadat tiap hari datang ke masjid subuh pakai kursi roda. Tapi Bapak tahu, orang yang paling ditakuti Yahudi di masanya itu dia, Sheikh Ahmad Yasin. Dan sekarang eh, yang berjuang di Palestina adalah kebanyakan murid-murid dia. Kebanyakan murid-murid dia.
Karena dulu dia walaupun pemimpin Hamas, dia yang ngajarin ngaji-ngaji nih. Jadi dia ngajarin, dia berkata kalau kita berjuang sekarang susah. Mendingan saya didik anak-anak ini nanti ke depan jadi pejuang. Nah, kemungkinan besar hari ini yang berjuang di Palestina itu adalah murid-murid beliau. Nah, ada satu analisa, dia pernah ditanya oleh seorang wartawan dari Al Jazeera, namanya Ahmad Mansur. Ya, wartawan ini coba-coba nanya ke dia, dia waktu masih hidup tahun 99. Ya Syekh, kapan kira-kira Palestina itu terlepas dari Israel? Kapan? Ini sudah lama berjuang, kok kayaknya nggak ada tanda-tandanya. Dia berkata, itu bisa terjadi tahun 2027. Itu bisa terjadi tahun 2020. Wartawan ini kaget. Dia berkata, ya Syekh, adat tasanatan. Engkau bisa mendefinisikan waktunya, berani. Dari mana Anda tahu? Ya kan? Kira-kira ilmu 2027 dapat dari mana? Dia bilang, saya tidak banyak baca buku, saya banyak baca Quran. Dan ilmu ini saya dapat dari Al-Quran. Bahwa di dalam Al-Quran itu ada angka generasi. Yaitu dalam 40 tahun. Seperti yang kita sudah baca tadi. Ya, nah, dia mulai berhitung. Peristiwa Nakbah tahun 1948. Benar ya Pak? Peristiwa Nakbah itu adalah eh, di mana orang-orang Palestina secara masif meninggalkan, diusir dari Palestina. Mereka bawa, Bapak buka di video apa di internet, Nakbah 48 itu pasti kelihatan orang-orang Palestina bawa koper, bawa barang semua ninggalin Palestina. Kosong tuh Palestina. Terjadi kapan tuh Pak? 48. Kira-kira kalau 48 ini di bawah lipatan 40 tahun, tahun berapa tuh Pak? 88. Syekh Ahmad Yasin waktu itu masih belum ini. Ya kan 99 dia masih ini kan. Terus 40 tahun kemudian tahun berapa? 2027 atau 2008 ya. Nah, kira-kira itu dia cara dia menghitung seperti itu. Lagi pula dia berkeyakinan bahwa Israel itu tidak pernah berkuasa lebih dari 40 tahun. Nah, itu yang namanya arah. Kalau dia betul, bisa jadi analisisnya betul. Kalau tidak, tidak juga tidak apa-apa. Tapi itu kan analisa seorang aktivis. Ya, analisa seorang aktivis, orang lapangan. Nah, karena dia punya inspirasi, inspirasi angka di dalam Al-Quran kata 40. Nah, kita ini di syuhada kira-kira nengoklah 40 tahun ke belakang. Teman-teman kita yang dulu hampir sebagian besar sudah tidak ada. Nah, 40 tahun ke depan, kira-kira kalau kita bisa melihat, kita ini generasi yang juga kira-kira akan mengikuti generasi pertama. Nah, itu hebat angka-angka di dalam Al-Quran. Ini yang paling terakhir hikmah yang saya sampaikan, saya sudah siapkan sekitar 18 pelajaran hidup. Saya sampaikan tiga saja ya. Saya tuh suka kelebihan ya, suka maksudnya kalau nyampaikan sesuatu, padahal lama saya siapkan ya. Yang ketiga, pelajaran terakhir yang bisa kita bawa pulang sekalian, jika Allah ingin mentakdirkan sebuah sejarah di sebuah perkampungan atau dalam seseorang atau kemenangan yang dimana itu disebut sebagai untuk memenangkan kalimat Allah, memperjuangkan orang-orang yang berjuang, itu dibuat alam itu tunduk, alam itu bisa berkolaborasi dengan para pejuang. Mana buktinya Pak? Makhluk sebesar matahari itu mau berkolaborasi dengan para pejuang, itu hebat, ya kan?
Jadi tidak pernah kita cerita di dunia ini. Ini kata Nabi sendiri dalam riwayat Imam Ahmad. Satu-satunya Nabi yang pernah meminta matahari terbenam adalah Yusha bin, itu Nabi akui dalam hadis yang sahih. Dan itu kan tidak pernah lagi terjadi, ya kan? Coba pagi ini coba Bapak bisa minta matahari nunda sebentar. Terbayang saja enggak kan? Tapi untuk sebuah kemenangan, sebuah masa depan manusia, sebuah supaya hamba itu, supaya Allah itu terus-terus disembah. Allah semua tundukkan untuk itu. Ini sekaligus memberikan pelajaran tentang keikhlasan Yusha bin Nun. Makanya di awal-awal sebelum dia berangkat, ini dulu yang kita selesaikan. Karena di depan pekerjaan besar, ya, yang semua di dalam dunia cinta dan asmara pulang. Makanya anak-anak yang sedang, kita lihat aja sekarang ya Pak, kalau misalnya ada anak-anak yang sedang kasmaran, sedang lagi senang kepada lawan jenisnya, itu susah diajak berjuang. Nah, ya. Nah, saya kira pelajarannya adalah alam harus tunduk. Itu juga banyak terjadi di pahlawan-pahlawan Islam. Dulu ada seorang penakluk Afrika, namanya Uqba bin Nafi. Saya baca dalam satu buku, Uqba bin Nafi ini kan tidak salah di pemerintahan Umar disuruh menaklukkan Afrika. Ketika datang ke wilayah Afrika itu kan tandus, banyak binatang, baik binatang apa namanya kayak ular, kalajengking, binatang-binatang berbisa. Uqba bin Nafi ini ngajak sahabatnya berkumpul dan berdoa. Dia berkata, wahai penghuni eh, apa namanya padang Afrika ini, belum disebut Afrika ya, padang ini, baik ular, kalajengking, binatang-binatang buas keluar dari sini. Karena sahabat-sahabat Nabi Muhammad mau masuk. Itu pada keluar ular-ular itu Pak. Kalajengking pun, ya kan? Jadi alam bisa tunduk untuk sebuah kemenangan. Siapa yang bisa membayangkan dulu Umar pernah bicara kepada Sungai Nil. Dan itu surat melegenda. Umar itu ya ketika dia menaklukkan Mesir di bawah pemerintahan sahabat Amr bin As. Ya. Itu Amr bin As heran dengan kebiasaan masyarakat Mesir yang suka membuang gadis di Mesir supaya airnya bisa bertahan. Ya kan? Amr bin As kirim surat ke Umar. Umar nulis surat khusus bunga suenil. Dia tidak mau lagi berbicara kepada Amr bin As, berbicara lagi kepada penduduk Mesir, nggak ada gunanya. Mendingan surat ini saya kirim buat Sungai Nil. Ya kan? Apa isi surat itu? Saya tahu engkau adalah bisa mengalir karena izin Allah. Saya tahu, ya. Engkau juga bisa berhenti karena izin Allah. Maka hari ini mengalirlah, ya, supaya penduduk Mesir ini supaya tidak pergi kemana-mana. Itu ahli sejarah. Bahkan Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah berkata, airnya itu naik sampai 6-7 hasta. Bayangin Pak, air Sungai Nil itu bisa naik sampai 7 hasta. Hmm. Apa yang bisa membuat begitu? Di samping dia keikhlasan seorang pejuang, ya, juga bahwa kemenangan itu harus dibantu. Ya, saya kira sudah lewat waktunya ya. Nanti insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Ya, silakan. Jazakallah khairan katsiran kepada kita Ustaz Muhammad Yasir yang telah menyampaikan kepada kita begitu banyaknya hikmah
dari Al-Quran, terutama surah Al-Maidah ayat 21 yang menceritakan bagaimana Nabi Musa beserta para pengikutnya dan muridnya, Ustaz bin Nun, ini banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Masih ada 2 menit mungkin, jika memang ada pertanyaan dari para jamaah, baik yang mengikuti online maupun hadirin. Ada? Oh, cukup ya. Cukup nih Pak Ustadz. Silahkan ditutup Pak Ustadz. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mendengar apa yang kami sampaikan. Walaupun hanya cerita, ya, saya kira ada satu dua kebaikan yang bisa kita bawa pulang, ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.